Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas bimbing doa. Persiapan berdoa, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Bapak absen dulu ya. Siapa? Alvina, Iya. Ahmad Reno, Dir. Andini, Iya. Fatul Rahman, Dir. Fatul Razi, Dir. Ahmad Yasin, Dir. Uswatun Hasanah, Iya. Wahidah Hidayatul, Iya. Hadir semua ya. Siapa? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di materi yang lalu kita membahas tentang pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Bapak mau tanya, di sini ada yang sholatnya masih belum full atau masih bolong-bolong ada? Ada. Yang saya pasti. Yang sama ini full semua kan? Salam. Oh. Tetap jaga selama sholat 5 waktu ya teman-teman, karena sholat itu merupakan sekian dari agama. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan agama kalau tiapnya saja kita nggak menjalankannya secara penuh. Oke, kali ini itu materi kita yang minggu lalu ya. Bapak mau tanya, rukun iman itu ada Nah. yang pertama Iman pada Allah. iman pada Allah. ya Allah. Yang kedua Iman pada malaikat. malaikat. Yang ketiga Iman pada kitab. kitab. Yang keempat Iman pada Rasul. yang kelima Iman pada hari akhir. oke. Yang keenam Qadar. dan qadar. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana iman kepada Rasul. Bapak tanya, apa sih pengertian iman, Mas Reno? Iman itu artinya percaya, Pak. Saya. Sedangkan Rasul merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Jadi pengertian dari iman pada Rasul itu merupakan kita percaya bahwa Rasul merupakan manusia yang menerima wahyu dan menyebarkan kebenaran pada umatnya. Terus kalau ada yang tanya, apa sih bedanya Nabi dan Rasul, Mas Roji? Kalau Nabi menerima wahyu dan tidak mewajibkan wajib menyampaikan, dan Rasul menerima wahyu dan wajib menyampaikan. Oke, jadi bedanya Nabi dan Rasul yaitu Nabi itu menerima wahyu, sedangkan Nabi itu menerima wahyu tapi nggak wajib menyampaikan. Tapi kalau Rasul menerima wahyu dan wajib menyampaikan. Jumlah Nabi dan Rasul itu sebenarnya banyak teman-teman. Yang diutus ke muka bumi itu banyak. Namun yang wajib kita imani itu hanya ada 25. Nah, di buku LKS bisa dibaca ya nama-nama Nabi dan Rasulnya. Ya, Pak. Terus bagaimana sih cara kita mengimani Nabi dan Rasul ini? Yang pertama, kita itu mengikuti ajarannya. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, ajarannya, ajaran yang berkaitan dengan kebaikan, ajaran tauhid, kita ikuti. Ajaran sunnah-sunnahnya kita ikuti. Terus selanjutnya bentuk kita mengimani Nabi dan Rasul, kita itu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bentuk kita mengimani Nabi dan Rasul sendiri juga berkaitan dengan bagaimana kita meneladani perilaku Nabi dan Rasul. Ya walaupun tidak bisa sama persis karena Nabi dan Rasul itu merupakan maksum, artinya terjaga dari kesalahan. Namun setidaknya kita berusaha untuk meneladani sifat-sifat
baiknya. Terus selanjutnya sifat bagi sifat Nabi dan Rasul. Ada 3 jenis. Yang pertama sifat wajib, sifat muhal, dan sifat jaiz. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama itu sidik, artinya benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu pasti benar. Yang kedua, sifat wajib bagi Rasul yang kedua apa Mbak? Amanah. Artinya Dapat dipercaya. dapat dipercaya. Jadi teman-teman, Nabi dan Rasul itu punya sifat amanah, dapat dipercaya. Sehingga apa yang disampaikan terus di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah kaumnya, Nabi dan Rasul pasti dipercaya. Yang ketiga, sifat wajib bagi Rasul yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan wahyu. Sehingga apa yang Allah wahyukan pada Nabi dan Rasul pasti menyampaikan pada umatnya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Sifat wajib bagi Rasul yang keempat, fato, yang berarti cerdas. Jadi Nabi dan Rasul itu pasti teman-teman, pasti mempunyai kemampuan untuk cerdas. Jadi apa Nabi dan Rasul punya kemampuan cerdas melebihi kita. Jadi apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau rencanakan, apa yang beliau strategikan dalam dakwah itu sudah terpikirkan secara matang dan secara tepat. Namun teman-teman, sifat wajib ini punya lawan. Yaitu sifat muhal. Sifat muhal ini adalah sifat kebalikan dari sifat wajib. Sifat wajib ini kan merupakan yang dimiliki. Jadi kalau muhal itu nggak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Contohnya ya, sifat sidik, lawannya sifat sidik yaitu kizib. Jadi nggak mungkin Nabi dan Rasul itu berbohong. Terus selanjutnya sifat muhal, lawannya amanah. Apa Mbak Dini? Khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Jadi nggak mungkin ya teman-teman kalau Nabi dan Rasul itu bersifat tidak dapat dipercaya. Nabi dan Rasul itu pasti dapat dipercaya. Terus lawannya sifat wajib yang tabligh, kitman, artinya tidak menyampaikan wahyu atau menyembunyikan. Jadi nggak mungkin ya teman-teman kalau Nabi dan Rasul itu menyembunyikan wahyu. Terus yang terakhir, lawannya sifat patonah, balada, yang artinya bodoh. Jadi nggak mungkin kalau Nabi dan Rasul itu bersifat bodoh. Terus apa sih yang bisa kita teladani? Kalau kita ambil contoh dari diri Rasulullah SAW, sifat-sifat Rasulullah SAW itu begitu mulia. Salah satunya yang harus kita teladani adalah sangat sederhana. Rasulullah itu orangnya itu sederhana teman-teman. Walaupun bisa dikatakan beliau sebenarnya mampu, tapi beliau itu sederhana dan sangat murah hati dan gemar bersedekah. Ini yang tidaknya kita harus berupaya untuk meneladaninya. Yang kedua, Rasulullah itu gemar bersilaturahmi. Silaturahmi ini sendiri membawa banyak manfaat. Seperti banyak dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa silaturahmi itu dapat melancarkan rezeki dan juga memperpanjang umur. Rasulullah itu gemar bersilaturahmi kepada siapa saja. Kita kalau punya teman, saudara, atau sahabat jauh, ya silakan, mari bersilaturahmi. Yang ketiga, Rasulullah itu
tidak pernah menjadi sosok yang pendendam ataupun pemarah. Rasulullah itu sosok pribadi yang sabar, teman-teman. Dulu ya, kalau mungkin itu ya anak-anak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya mau bertanya, Ya, silakan. bagaimana contohnya perilaku meneladani sifat wajib Rasul yang amanah? Oh, bagaimana sih cara atau bentuk yang kita dalam meneladani sifat wajib bagi Rasul yang amanah? Kita ambil contoh saja di lingkungan kita, di lingkungan keluarga. Mungkin seumpama pas kita disuruh ibu kita keluar, suruh beli apa di warung itu. Kalau seumpama uangnya lebih dan ada kembalian, ya kita kembalikan uangnya. Kalaupun nggak ada, ya bilang kalau uangnya nggak ada kembalian. Itu merupakan contoh kecil kalau kita itu dapat dipercaya. Di sini ada yang kalau beli sesuatu di warung ada kembalian terus uangnya ditilep? Ya. Nggak ada ya. Yang amanah loh ya. Ya. Itu saja ya Pak ya. Iya, Pak. Terus ini Bapak kasih tugas ya di rumah ya. Ya, Pak. Silakan tulis. Silakan cari contoh bentuk perilaku meneladani sifat wajib bagi Rasul. Tadi kan sudah Bapak jelaskan yang amanah, dan silakan cari yang sidik, tablet, dan patonahnya. Sudah ya anak-anak ya? Ya, Pak. Marilah kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum pulang, Bapak kelas bikin doa. Persiapan berdoa. Doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga kedepannya kita tambah sukses, belajar semakin giat ya. Bapak pulang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Mikro teaching.